Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum masih bersama saya Cynthia dan kita masih akan membahas vitamin D bersama dengan Dr. Nuri Nur Hasanah, dokter spesialis gizi. Dokter, vitamin D ini bisa didapatkan dari buah-buahan juga nggak dokter? Kalau buah-buahan tuh apa saja dok? Buah-buahan tuh ada sih buah-buahan yang mengandung vitamin D, cuman eh, dosisnya nggak sebesar dari tadi makanan-makanan jenis tadi ikan, daging itu eh, lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buahan. Hampir semua buah-buahan sih mengandung ada vitamin D-nya, cuman rendah dosisnya. Gitu. Oke. Kalau dikonsumsi berlebihan vitamin D ini gimana dokter? Kelebihan vitamin D ini sama seperti vitamin-vitamin yang lainnya. Kalau berlebihan dikonsumsi juga kan akhirnya tidak baik buat tubuh kita ya. Nah, eh, sama seperti vitamin yang lain, kalau kelebihan dia juga timbul mual biasanya, gangguan pencernaan ya. Mual, muntah, nafsu makan jadi turun, terus karena fungsi ginjalnya jadi berat bebannya, jadi bisa muncul gangguan fungsi ginjal. Terus gangguan pencernaan juga bisa muncul kayak diare, konstipasi, sembelit, atau nyeri ulu hati biasanya, nyeri perut. Terus yang parah lagi adalah kadar kalsium di dalam darah kita jadi naik. Namanya hiperkalsemia. Jadi dia bahaya banget untuk timbulnya batu ginjal, juga untuk jantung bahaya, untuk kerja jantung dan juga otak. Jadi hati-hati untuk apa kelebihan dari vitamin D. Sebenarnya eh, kalau kelebihan vitamin D ini kalau kita konsumsi dari makanan saja, misalnya dari makanan sama terpapar sinar matahari aja jarang sih kejadian kelebihan vitamin D ini. Yang beresiko untuk kelebihan vitamin D ini justru kan pada orang-orang yang memang dia mengkonsumsi suplemen dosis tinggi. Tanpa kita ketahui kita harus mengkonsumsi berapa dosis kita kan. Nah, itu yang beresiko. Kalau dari makanan saja sama paparan sinar matahari sih jarang kita temuin kelebihan vitamin D. Oke, tapi ada nggak dok, mungkin obat tertentu yang nggak boleh digabung secara bersamaan dengan konsumsi vitamin D ini dok? Ada, ada. Jadi vitamin D ini memang nggak boleh disatukan dibarengi minumnya dengan obat-obatan jantung misalnya ya. Obat-obatan jantung terutama golongan digoxin. Uh, yang tadinya digoxin ini dia mengobati gangguan irama jantung, tapi kalau dibarengi dengan vitamin D justru dia akan menyebabkan gangguan dari irama jantung tadi. Nah, terus kedua, obat yang nggak boleh adalah obat-obatan kayak obat-obatan mah. Kalau kita lihat kandungannya, misalnya di kandungan obat mahnya ada kandungan aluminium nih. Nah, itu nggak boleh dikonsumsi sama barengan sama vitamin D. Dia malah menyebabkan si aluminium di dalam tubuh kitanya jadi naik. Nah, ketiga itu obat yang nggak boleh adalah obat-obat diet tuh, hati-hati yang suka minum. Sering banget nih cewek-cewek minum obat yang pernah dengar nggak Cynthia? Orlistat. Belum pernah nih dok. Oh, belum pernah. Biasanya cewek-cewek nih yang diet tuh minum namanya fat block Orlistat nih, hati-hati nggak boleh dibarengin sama vitamin D karena dia akan mengganggu penyerapan dari vitamin D tadi. Terus yang terakhir itu obat hipertensi. Jangan dibarengin sama obat hipertensi. Terus yang konsumsi kalsium, fosfat sama diuretik nggak boleh dibarengin sama ini. Dia tadi sama dia menyebabkan hiperkalsemia tadi. Jadi hati-hati. Oke. Kemudian dokter, bagaimana ini dokter cara memastikan juga bagaimana memenuhi asupan vitamin D ini ya dokter yang cukup bagi tubuh dok? Memastikannya ya tetap kita harus pastiin asupan makanan dari sumber vitamin D kita tadi tercukupi ya. Tadi sesuai dosis yang sudah saya sebutin misalnya, di sumbernya ada berapa nih kandungan vitamin D-nya. Kedua, pastiin kalau kita memang sering terpapar sinar matahari di jam-jam tertentu tadi yang saya sebutin misalnya. Kalau misalnya tadi dari makanan sinar matahari sudah, kita cek nih vitamin D kita.
di lab tuh sekarang banyak banget kita ngecek vitamin D. Cek aja kita tuh kadar vitamin D kita dalam tubuh kita tuh berapa. Perlu ditambah atau enggak, atau sudah cukup. Nah, kalau misalnya butuh tambahan, kita juga konsultasi sama dokter. Nggak boleh sembarangan kita minum vitamin D. Jadi konsultasi dulu dengan dokternya, kira-kira dosis berapa saya harus tambahkan. Perlu cukup dari makanan saja dan paparan sinar matahari, atau kita butuh suplemen yang dosis tinggi. Gitu. Dicek vitamin D-nya ke laboratorium banyak. Oke, bisa dicek ya dokter ya. Bisa. Mungkin berapa vitamin D yang kita kurang atau kelebihan gitu ya dok ya? Banyak banget sekarang lab menyediakan fasilitas pemeriksaan vitamin D banyak. Oke deh Dokter Nuri, terima kasih banyak hari ini sudah memberikan Sama-sama, ilmu soal Cynthia. vitamin D. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya. Oke. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan ya vitamin D. Jadi sudah ada juga tadi takaran yang cukup sehari, kemudian didapat dari makanan dan apa saja, kemudian matahari, kemudian juga tadi ada buah-buahan juga yang menunjang untuk vitamin D. Dan juga tadi Dokter Nuri mengatakan bisa kita cek ya ke lab ataupun ke rumah sakit mengenai tadi vitamin D yang kita miliki mungkinkah kurang, sehingga bisa langsung kita penuhi nutrisi vitamin D tersebut. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Nuri Nur Hasana, dokter spesialis gizi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Basudara semua, salam manise. Saya Monica Rumlaan, Putri Pariwisata Indonesia Maluku tahun 2022. Jangan lupa untuk selalu menonton channel YouTube Eljon TV dan memantau terus konten-konten Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.